Forgive myself ya. I still learning forgive myself. Ini satu lirik yang mungkin apa ya, menyadarkan kita ya bahwa memang proses memaafkan diri sendiri itu sangat sulit gitu ya. Rasanya kita terus berproses gitu ataupun mungkin terus mencoba memaafkan diri sendiri. Kenapa sih sebenarnya pentingkah kita memaafkan diri sendiri dan apa sulitnya memaafkan diri sendiri gitu ya. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Happiness. Yang pasti pagi hari ini Small Listeners di jam 7 sampai dengan jam 8 kembali Audrey menemani Anda dan juga pastinya kembali dengan motivator nasional leadership and happiness kita Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia, cerah banget nih merah-merah. Oke, hari Warnanya ini semangat ya, antusias iya dong, warnanya ya. semangat, Nah, semangat. Karena memaafkan diri sendiri juga butuh semangat, Pak Arfan ya. Karena kalau enggak pasti akan betul. sangat sulit seperti itu. So, kita pagi hari ini akan membahas tentang memaafkan diri sendiri. Perlukah gitu ya? Anda Ya. juga boleh mungkin sharing pendapat Anda dulu ya di 0812 11 12 959. Menurut Anda perlu nggak sih memaafkan diri sendiri? Kalau perlu kenapa? Kalau enggak kenapa? Ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Arfan dulu nih. Tadi satu lagu yang benar-benar menyentil ya, liriknya kayak mencurahkan keresahan kita kesulitan gitu ya untuk memaafkan diri sendiri dari Shailen. Mungkin boleh dijelaskan dulu kenapa pilih lagu ini, Pak Arfan. Silakan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Kemarin kan dalam The Seven Laws of Happiness, Mhm, kita membahas salah satu rahasia kebahagiaan itu adalah forgiving ya, ya. atau memaafkan. Mhm, Nah, kemudian ketika kita membawakan tema itu, banyak sekali pertanyaan tuh yang masuk ke sosial media saya oke. mengenai kalau itu kan memaafkan orang lain ya. Kalau dalam Betul. The Seven Laws of Happiness itu kan, yang namanya forgiving itu kan memaafkan orang lain. Dan itu adalah salah satu rahasia kebahagiaan yang paling sulit gitu. Ya, nah banyak pertanyaan yang masuk mengenai kalau memaafkan diri sendiri gimana ya gitu. Apakah itu sesuatu yang sulit, Mhm, ataukah itu sesuatu yang mudah gitu ya, atau sesuatu yang perlu gitu. Itu perlu nggak sih dilakukan yang namanya memaafkan diri sendiri. Nah, itulah sebabnya ya dalam rangka merespon nih eh, keingintahuan dari banyak orang ya mengenai ya. yang namanya memaafkan diri sendiri, maka pagi hari ini kita angkat itu sebagai sebuah tema kita ya yang akan kita bahas kupas tuntas ya selama 1 jam ke depan gitu, Audrey. Ya. Dengan judul memaafkan diri sendiri perlukah? Nah, Mhm, itu tanda tanya tuh. Jadi harus dijawab itu yes. oleh smart listener itu ya. Ah, Nah, kita tadi mulai dengan sebuah lagu yang sangat menarik ya dari Shailene. Judulnya adalah Forgive Myself. mhm, Nah, ini lagu ini bercerita mengenai sulitnya untuk memaafkan diri sendiri. Bahkan kalau menurut si Shailene ini, mhm. memaafkan diri sendiri itu lebih sulit daripada memaafkan orang lain. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini true story gitu. Jadi Shailene ini mengatakan dia satu ketika dia diwawancara oleh sebuah media. Mhm, Kemudian dia cerita mengenai lagu ini. Dia mengatakan, saya menulis lagu ini, judulnya adalah Forgive Myself, ketika saya menderita secara mental gitu. oke. Ini semua adalah tentang perjuangan pribadi saya ya untuk memaafkan diri saya sendiri. Jadi dia bilang itu sebuah perjuangan pribadi ya. Kita sering diajari pentingnya meminta maaf dan memaafkan orang lain, tetapi kita lupa akan pentingnya memaafkan diri kita sendiri ketika kita sedang dalam kondisi yang kalut, yang kacau gitu. Mhm, Gitu Audrey ya. oke. Jadi ini true story gitu. Jadi ternyata memaafkan diri sendiri itu perlu sebuah perjuangan yang keras gitu ya kalau menurut Betul. Shailene ya. Mari kita simak liriknya ya. Yes. Dia bilang begini, don't know how to love myself. Don't know how to love myself. Tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Mhm, Nah, ini nanti akan kita lihat ini sesungguhnya ini menjadi sebuah akar permasalahan gitu. ya. Jadi akar permasalahan dari sulitnya memaafkan diri Maafkan sendiri adalah karena memang kita tidak mencintai diri diri. sendiri. Oke. Nah itu, without somebody laying in my bed, don't know how to be alone, don't know how to be alone, without the thought of crawling out my skin. Ya, tanpa seseorang yang ada di sisiku, ya aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi sendirian. Ya, tidak tahu bagaimana menjadi sendirian. 2 kali diulangi kalimat itu ya. Tanpa pikiran merangkak keluar dari kulitku. Ya, dia bilang begitu. Can't take the advice that I'm given.
Ya, aku tidak bisa menerima nasihat yang diberikan kepadaku. I throw it away, never listen. Aku membuangnya dan aku tidak mau mendengarkannya. Pissing off all of my friends, mengecewakan semua teman-temanku, ya, all of my friends. I need to make better decision. Aku harus membuat keputusan yang lebih baik lagi. I hate the way that I'm living. Aku benci cara hidupku. So I'm gonna try this again. Jadi aku mencobanya lagi. Try it again, try it again. Ya, coba lagi, coba lagi. I'm slowly learning to forgive myself. Aku perlahan-lahan belajar untuk memaafkan diriku. Feel like a psycho living in this hell. Aku jadi merasa seperti orang gila yang tinggal di neraka. Don't owe nobody nothing. Jangan berhutang apapun kepada siapapun. I won't leave this apartment. Aku tidak akan meninggalkan apartemen ini. Ya, till I look in the mirror and don't hate who is there. Jadi aku tidak akan meninggalkan apartemen ini sampai aku melihat ke cermin, berarti kan melihat diri sendiri tuh. Dan tidak membenci siapapun yang ada di sana. Karena dia benci sama dirinya gitu. Sendiri. Ya. I'm learning to forgive myself. Ya, aku sedang belajar untuk memaafkan diriku. Oke. Itu dari Shelly. Wow, ini lagu yang sangat indah ya, dan mungkin juga semua listeners merasa sangat relate karena rasanya sangat sulit gitu ya untuk bisa memaafkan diri sendiri, atau bahkan mungkin Anda nggak kebiasa gitu ya untuk memaafkan diri sendiri, bahkan mungkin nggak tahu kesalahan diri sendiri itu apa gitu ya. Nanti kita akan bahas ya Pak Arfan setelah yang satu ini, dan kami ajak Anda semua listeners untuk bergabung pagi hari ini. Mungkin Anda boleh sharing pendapat Anda mengenai memaafkan diri sendiri, apakah perlu atau tidak gitu ya. Sampaikan juga alasannya, ataupun mungkin Anda pernah punya pengalaman seperti Shailene tadi ya. Silakan boleh sharing juga di channel YouTube kami, juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di channel YouTube Radio Smart FM. Nanti kita bahas Pak Arfan bagaimana definisi sebenarnya memaafkan diri sendiri, dan juga mungkin tantangannya seperti apa. Jadi kita di jeda saat, tetaplah bersama kami. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya Pak Arfan, Audrey sapa dulu untuk teman-teman kita yang jauh-jauh dari Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, ataupun kota-kota lain yang sedang streaming mendengarkan kami. Selamat pagi. Untuk Anda juga yang menyaksikan channel YouTube kami, selamat pagi. Boleh absen pagi ya. Sampaikan mungkin kebahagiaan Anda supaya menjadi virus-virus bahagia juga untuk kita di pagi hari ini. Dan kita masih melanjutkan topik memaafkan diri sendiri, perlukah ya? Ini menjadi pertanyaan. Semoga nanti di akhir perbincangan kita Anda sudah bisa menentukan perlu atau tidak nih untuk memaafkan diri sendiri. So kita back to the basic dulu Pak Arfan. Mungkin kita masih mispersepsi ya mengenai memaafkan diri sendiri. Karena kan kita kebiasaan ya memaafkan orang lain gitu ya, diajarinya memaafkan orang lain. Kita nggak tahu mungkin cara memaafkan diri sendiri. So memaafkan diri sendiri itu sebenarnya yang seperti apa Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih Audrey ya. Jadi memaafkan diri sendiri itu adalah inti dari memaafkan diri sendiri itu menerima segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Menyadari kesalahan kita, ya, dan juga ada konsekuensi dari kesalahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mau menebus kesalahan itu dengan berusaha memperbaiki diri, gitu ya. Jadi itu tadi ya, menerima itu sudah terjadi. Jadi memaafkan diri sendiri itu harusnya untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oke. Bukan di masa kini. Nah, ini nanti kita akan coba lihat gitu. Karena ada banyak juga orang yang menyalahartikan memaafkan diri sendiri. Gitu ya. Jadi memaafkan diri sendiri itu menerima segala sesuatu yang sudah terjadi pada hidup kita. Ya, yang kedua adalah menyadari itu sebuah kesalahan yang sudah kita buat. Yang ketiga, mau menebus kesalahan itu. Oke. Dengan berusaha melakukan sesuatu yang berbeda, memperbaiki diri. Nah, yang seringkali salah dengan yang namanya memaafkan diri sendiri itu adalah kita tidak bisa membedakan gitu, memaafkan diri sendiri dengan malas gitu. Misalnya begini ya, kalau saya misalnya kalau kita malas ke kantor gitu, ya, aduh malas ke kantor ya hari ini gitu. Padahal juga nggak sakit, ya cuma capek saja gitu ya. Namanya juga orang kerja kan capek pasti. Aduh malas ke kantor gitu. Kemudian kita mengatakan ya udahlah, semua orang juga punya rasa malas. Jadi maafkan dirimu untuk tidak ke kantor hari ini.
Ya, ya, Ada loh orang yang seperti itu. betul, Dan betul. kemudian dia mengatakan bahwa itulah cara saya memaafkan Diri. diri saya sendiri. Ya, misalnya sebetulnya dia sudah diet gitu, diet untuk tidak makan makanan yang kurang sehat, misalnya gitu ya. Ya, ada gorengan lah, ada macam-macam lah ya, jeroan lah, gitu macam-macam. Dia Oke. sebenarnya udah mengatakan pada diri sendiri, ya aku nggak mau makan makanan yang kurang sehat. Ya karena dia sudah membuktikan bahwa itu ada dampaknya gitu terhadap kesehatan gitu. Tapi kemudian satu ketika kita tidak bisa menahan diri gitu. I cannot resist temptation gitu ya, nggak bisa menahan diri. Kemudian saya mengatakan, ya udahlah nggak apa-apa lah sekali-sekali gitu ya, sekali-sekali makan makanan yang nggak sehat itu nggak apa-apa. Ya sudahlah, maafkan dirimu gitu. Nah itu bukan memaafkan diri namanya Cari gitu. alasan ya, Pak Arfan ya. Cari alasan, itu Ya. namanya malas. Itu Oke. namanya cari alasan. Mhm. Itu namanya cari permakluman, ya memaklumi Betul. diri. Itu namanya lemah kepada diri sendiri gitu. Mhm. Lemah kepada diri sendiri. Misalnya ada orang yang mau melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Ya. Hal-hal yang negatif kemudian dia mengatakan, ya aku kan manusia biasa gitu. Aku kan bisa juga tergoda gitu. Aku kan lemah. Aku kan orang biasa yang juga butuh hiburan. Padahal hiburan yang dimaksud itu negatif gitu. Aku kan juga butuh hiburan. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ya aku memaafkan Diriku sendiri. diriku sendiri gitu. Karena aku kan lemah, aku kan manusia biasa, butuh refreshing gitu kan, butuh healing gitu-gitu. Nah itu namanya bukan memaafkan diri sendiri. Ya. Karena dua hal. Pertama adalah memaafkan diri sendiri itu mestinya adalah untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu. Mhm. Oke. Ya, kalau terjadi itu kan terjadi di masa kini. Iya. Aku pagi ini males deh kayaknya ke kantor. Ya udahlah, namanya manusia, malas itu kan manusiawi. Nah, itu namanya bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi terjadi di masa kini. Itu bukan memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu selalu untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu, gitu. Ya, yang kedua adalah bahwa ketika itu terjadi, ketika kita memaafkan diri sendiri itu mestinya ada sebuah rasa menyesal gitu. Mhm. Jadi aku menyesali gitu apa yang sudah aku lakukan itu gitu. Aku menyesali gitu. Nah, kalau ini kan bukan menyesali, ini menikmati. Ya, ulang lagi bahkan. Apa? Bahkan diulang lagi ke depannya. Diulang lagi, iya. Udah tahu itu hal yang negatif. Ya. Udah tahu itu sesuatu yang katakanlah maksiat katakanlah gitu ya. Kemudian kita mengatakan, aku kan manusia biasa, aku juga butuh refreshing, aku juga butuh hiburan gitu. Ya, itu bukan menyesal, itu namanya menikmati. Dan ketika kita tidak menyesal, maka kita tidak akan pernah memaafkan diri kita sendiri. Wong kita menikmati kok. Ya. Menikmati kemudian Anda mengatakan, ya aku memaafkan diriku. Itu bukan memaafkan namanya. Yang namanya memaafkan itu selalu didahului oleh satu fase dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan penyesalan. Ya. Tanpa adanya penyesalan, tidak akan ada yang namanya memaafkan. Okay. Itu Audrey. Yes. Berarti garis besarnya memaafkan diri sendiri itu adalah apa ya? Memaafkan kesalahan yang ada di masa lalu ya, bukan di masa sekarang. Takutnya nanti jadi mispersepsi ya tadi, menjadi pembenaran, menjadi permakluman seperti itu. Nah, betul, iya. Nah, bagaimana untuk kita bisa apa ya, Pak Arfan, lepas gitu kan? Karena kadang juga ketika kita mengingat-ingat masa lalu dan mungkin kebawa sampai sekarang gitu ya, itu kadang masih ada rasa penyesalan itu tadi, masih ada rasa kecewa mungkin sama diri sendiri ya, perasaan emosi-emosi itu walaupun mungkin sudah lama sudah lama terjadi tapi masih terbawa, itu wajar atau gimana sebenarnya Pak Arfan? Ya itulah yang terjadi pada banyak orang. Itu sesuatu yang manusiawi gitu. Ya. Sesuatu yang manusiawi gitu ya. Jadi ini sesungguhnya ini juga sebuah kabar baik sih, Audrey ya. Kabar baik dong kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu, orang yang menyesal itu adalah orang yang melakukan introspeksi gitu. Mau belajar ya. Mau belajar. Saya melakukan ini kok rasanya nggak nyaman ya, kemudian dia pelajari gitu. Kalau orang yang tidak pernah menyesal itu bukan orang yang baik sebetulnya.
Karena dia tidak pernah introspeksi, nggak pernah mikirin tindakannya itu apa akibatnya, nggak pernah gitu. Jadi kabar baiknya itu sih. Jadi itu sesuatu yang manusiawi dan bahkan itu merupakan sebuah kabar baik. Kabar baik bahwa oh kalau Anda menyesal gitu terhadap apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu, itu tanda bahwa Anda adalah orang yang berpikir, orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau introspeksi. Ya. Nah, tetapi kalau itu dibiarkan terlalu lama, itu pada akhirnya bisa mengganggu diri kita, mengganggu kinerja kita di kantor, bisa mengganggu kehidupan kita gitu. Kalau dibiarkan terlalu lama, bisa melumpuhkan kita bahkan. Kalau dibiarkan terlalu lama, maka disinilah kita perlu belajar yang namanya memaafkan diri sendiri gitu. Itu Audrey. Yes. Ada juga tahap di mana kita mau coba nih ya Pak Arfan memaafkan diri sendiri tapi ngerasa nggak pantas aja mendapatkan maaf itu. Kayak kita terlalu keras gitu ya dengan diri kita, dengan segala penyesalan-penyesalan yang sudah dirasakan mungkin bertahun-tahun gitu. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin merasa nggak pantas untuk memaafkan diri sendiri, ini gimana nih Pak Arfan? Apakah tadi ada kaitannya dengan self love ya seperti di lagu tadi atau seperti apa sebenarnya? Betul sekali Audrey. Jadi ketika kita tidak mampu memaafkan diri sendiri, berarti kan kita keras sama diri sendiri. Iya. Saya ingin mengatakan, itu bagus. Sebetulnya itu bibit yang bagus gitu. Iya. Kan gini, kalau kita keras kepada diri sendiri, maka dunia itu akan lunak kepada kita. Tapi kalau kita lunak kepada diri sendiri, maka dunia akan keras kepada kita. Ya. Jadi, apa itu keras kepada diri sendiri? Saya disiplin, saya mendisiplinkan diri, misalnya gitu ya. Saya harus bangun pagi jam 5. Saya jam 5:30 berangkat ke kantor. Itu kan mendisiplinkan diri. Saya harus olahraga setiap minggu 3 kali gitu ya. Saya harus fitness 3 kali setiap minggu. Itu kan mendisiplinkan diri. Itu kan keras pada diri sendiri. Kalau kita keras pada diri sendiri, maka kehidupan itu akan mudah untuk kita gitu. Pintu-pintu itu akan terbuka untuk kita. Kenapa? Karena kita keras kepada diri sendiri. Tapi kalau kita lemah kepada diri sendiri, ya itu tadi memaafkan dengan cara yang salah, memaafkan diri dengan cara yang salah, maka dunia itu akan keras kepada kita gitu. Jadi sebetulnya kalau kita keras kepada diri sendiri itu sesungguhnya bagus. Yang tidak bagus adalah terlalu keras. Bukan pada kata kerasnya sebetulnya, tapi pada kata terlalunya. Terlalu keras kepada diri sendiri. Sampai kita lupa istirahat, terlalu memacu kita bekerja banting tulang habis-habisan, ya nggak pernah merawat diri, nggak pernah ada me time, gitu ya, terlalu keras pada diri sendiri. Nah itu, kalau kita terlalu keras pada diri sendiri itu sesungguhnya merupakan sinyal bahwa kita kurang mencintai diri kita sendiri, kurang mengasihi diri kita sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh Shelin tadi dalam lagunya, Don't Know How to Love Myself. Ya, dia ulang beberapa kali itu, Don't Know How to Love Myself. Jadi nggak tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri gitu. Ya padahal mencintai diri sendiri itulah awal dari mencintai orang lain. Jadi kita tidak akan bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Makanya itu George Benson itu ada lagunya itu yang juga dipopulerkan oleh Whitney Houston, itu ada judulnya The Greatest Love of All ya. Pasti kan tahu itu ya lagu itu kan? Ada tuh kata-kata gitu. Learning to love yourself is the greatest love of all. Nah, itu dia. Belajar mencintai diri sendiri, learning to love yourself adalah the greatest love of all gitu. Ya, adalah sebuah cinta yang terindah, terbesar di dunia, dari segalanya gitu. Itu learning to love yourself. Nah, kalau kita kurang mencintai diri sendiri, maka kita akan sulit memaafkan diri kita sendiri. Gitu. Yes, nanti kita akan sambung kembali Pak Arfan, kita jeda sesaat. Sudah ada beberapa respon juga yang sudah masuk dan nanti kita mohon dijelasin gitu ya, apakah ketika kita memaafkan diri sendiri kita juga bisa mungkin mendapatkan kebahagiaan. Koneksinya apa nih ya dari memaafkan dan juga pastinya kebahagiaan atau happiness. Kita jeda saat, Smart Listeners. Anda juga bisa mengisi polling yang sudah Audrey sampaikan ya di live chat YouTube kami. Jadi pastikan Anda bergabung di Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini.